Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sepenggal kisah beribu sejarah. Ken Arok. Kerajaan Tumapel yang berdiri megah dan agung, yang didirikan dengan susah payah oleh Ken Arok dengan pengorbanan sangat besar, terutama dengan menyingkirkan dan membunuh terlebih dahulu Aku Tunggul Ametung. Setelah Ken Arok menjadi Aku Tumapel, ia akhirnya bisa menaklukkan dan mengalahkan kerajaan Kediri pada pertempuran yang terjadi di Desa Gentar. Kediri pada masa ini diperintah oleh Sri Kertajaya. Ken Arok yang memimpin pasukan Tumapel yang dibantu oleh Brahmana, walaupun memiliki pasukan yang lebih kecil dari Kediri, tetapi ia berhasil mengalahkan Kediri. Setelah kerajaan Kediri runtuh, Tumapel yang dahulunya sebuah kecamatan yang merupakan bagian dari Kediri, kini menjadi kerajaan baru. Ibu kota kerajaan Tumapel saat didirikan pada tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok adalah Kutaraja. Pada tahun 1227 Ken Arok mati dibunuh oleh Anusapati yang memakai tangan pengalasan dari batil, yang kepadanya dipinjamkan keris buatan Empu Gandring. Setelah Ken Arok meninggal, kerajaan Tumapel terbagi menjadi dua, yaitu Tumapel dan Kediri. Anusapati kemudian menjadi Raja Tumapel dan bergelar Anusanata, yang memerintah dari tahun 1227 Masehi sampai dengan 1248 Masehi. Sedangkan Kediri diperintah oleh Mahisa Wong Ateleng dan digantikan oleh Kuningbaya, kemudian digantikan lagi oleh Tohjaya. Salah seorang putra Ken Arok yang bernama Tohjaya tidak bisa menerima kematian ayahnya. Melalui siasat adu ayam, Anusapati tewas dibunuhnya. Tohjaya merasa Ranggawuni dan Mahisa Cempaka akan menjadi batu sandungan bagi jalannya pemerintahannya. Maka Tohjaya memerintahkan prajurit Tumapel untuk membunuh keduanya. Nasib berkata lain. Prajurit yang diperintahkan Tohjaya tidak berhasil menemukan keduanya yang bersembunyi di persembunyian. Prajurit yang gagal menjalankan tugasnya tidak berani kembali ke istana di Kutaraja, dan akhirnya turut bergabung dengan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Banyaknya dukungan prajurit kepada mereka membuat mereka melakukan penyerangan terhadap Tohjaya. Pada serangan ini, Tohjaya berhasil melarikan diri dan akhirnya tewas dibunuh oleh pengusung tandunya sendiri. Setelah berhasil menggulingkan pemerintahan Tohjaya, perseteruan dan perselisihan antara Tumapel dengan Kediri ini akhirnya berakhir. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka menghentikan perseteruannya dan melakukan perdamaian dengan melakukan penyelenggaraan pemerintahan bersama dari tahun 1248 Masehi sampai dengan 1268 Masehi. Pemerintahan bersama ini dilakukan oleh Ranggawuni yang bergelar Sri Jaya Wisnuwardana yang menguasai kerajaan Tumapel. Sedangkan Mahisa Cempaka bergelar Ratu Anggabaya yang menguasai kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Sri Jaya Wisnuwardana, tepatnya pada tahun 1254 Masehi, ia mengangkat putranya Kertanegara sebagai Yuwaraja atau Raja Muda. Raja Muda sama dengan pewaris tahta atau putra mahkota. Pada masa inilah Raja Muda Kertanegara mengubah nama ibu kota kerajaan Tumapel yang semula bernama Kutaraja, kemudian diganti namanya menjadi Singosari, seperti tertuang dalam kitab Negara Kertagama.
pada tahun Saka Rasa. Gunung Bulan 1176, Batara Wisnu atau Sri Jaya Wisnuwardana menobatkan putranya. Segenap rakyat Kediri Jenggala bertuyun-tuyun mengastu bahagia. Raja Kertanegara, nama gelarnya tetap demikian seterusnya. Daerah Kutoraja bertambah makmur, berganti nama Praja Singosari. Di kemudian hari, nama Singosari lebih terkenal dibandingkan dengan kerajaannya itu sendiri yang bernama Kerajaan Tumapel. Setelah beberapa tahun, Kertanegara menjabat jabatan sebagai Yuwaraja atau Raja Muda, tepatnya pada tahun 1268 Masehi. Ia resmi menggantikan ayahnya Raja Wisnuwardana yang mangkat pada tahun 1268 Masehi di Mandaragiri dan disandikan sebagai Siwadi Jayagu. Kemudian ia menjadi Raja Kerajaan Tumapel. Kertanegara memerintah Kerajaan Tumapel dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Sedangkan pada masa pemerintahan bersama generasi berikutnya, Kerajaan Kediri yang beribu kota di Daha atau lebih dikenal Dahanapura dan diperintah oleh rajanya yang bernama Raja Mahisadiyah atau Lembutal yang menggantikan jabatan ayahnya yang bernama Mahisa Cempaka. Dalam pelaksanaan pemerintahan bersama ini, Mahisa Diatal berkedudukan sebagai Ratu Anggabaya. Pada masa pemerintahan Kertanegara inilah Kerajaan Tumapel mulai mengembangkan pengaruh kekuasaannya dan membawa Kerajaan Tumapel pada masa kejayaannya atau masa keemasan. Raja Kertanegara merupakan raja yang cerdas dan juga sangat ambisius. Ia mempunyai satu konsep atau gagasan yang sangat cemerlang. Di kemudian hari, gagasan atau ide yang cemerlang ini dituangkan dalam rencana yang sangat besar. Ide dan gagasannya diberi nama Cakrawala Mandala Nusantara. Cakrawala Mandala Nusantara mengandung arti persatuan di Nusantara dan persahabatan dengan negara tetangga yang didasari suatu falsafah kerukunan. Persatuan di Nusantara berarti menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dalam satu kesatuan yang utuh yang disatukan oleh Kerajaan Tumapel dan melakukan hubungan persahabatan dengan kerajaan tetangga dan kerajaan bawahan Tumapel. Hubungan persahabatan ini dilakukan dengan salah satu caranya adalah dengan melakukan hubungan perkawinan. Maka untuk melaksanakan cita-cita dari gagasan tersebut, Raja Kertanegara mulai dengan giat mencari dukungan dari para pejabat pemerintahan dan pimpinan tentara Tumapel. Selain itu, ia juga melakukan upaya membangun angkatan perangnya yang semula kecil dan lemah. Pembangunan angkatan tentara ini mengubah Tumapel menjadi kekuatan baru yang besar dan kuat, terutama memperkuat armada laut Kerajaan Tumapel. Kerajaan Tumapel menjadi kekuatan yang sangat disegani di zamannya. Demikian sepenggal kisah beribu sejarah Ken Arok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.